Marah tidak diberi uang, seorang suami di Boyolali, Jawa Tengah tega membunuh istrinya sendiri. Pasangan yang beda usia 10 tahun itu diketahui kerap terlibat konflik yang berujung dengan kekerasan dalam rumah tangga. Tarman, tersangka pembunuhan Suyatmi, istrinya di Duku Sewengi, Desa Kembang, Gladak Sari, Boyolali, Jawa Tengah menjalani rekonstruksi dengan kawalan ketat polisi. Tarman memperagakan 28 adegan mulai dari kedatangan, terlibat konflik, hingga ia menganiaya istrinya hingga tewas di dalam kamar rumah mereka. Mengetahui istrinya sudah tidak bernyawa, tersangka masih sempat pulang ke rumahnya dan kemudian menyerahkan diri ke Polsek Selo. Tersangka diketahui tega membunuh istrinya lantaran kesal tidak diberi uang. Namun sebelum pembunuhan ini, tersangka yang lebih muda 10 tahun dari korban diketahui sering berkata kasar dan menganiaya. Reka adegan ini mendapat perhatian dari warga sekitar yang memadati tempat kejadian perkara. Usai rekonstruksi, tersangka langsung dimasukkan ke mobil tahanan untuk menghindari amukan warga yang kesal karena perbuatan sadisnya. Untuk sampai saat ini sudah sesuai dengan BAP yang kita laksanakan. Dan untuk motifnya, jadi yang bersangkutan ini, tersangka ini, dia ingin meminjam uang kepada si korban, tetapi korban tidak memberikan sehingga terjadilah kasus KDRT ini. Sementara kita belum menerima berkas perkara, jadi memang rekonstruksi ini diadakan untuk melengkapi berkas perkara, tapi kita sampai saat ini berkas perkara masih di kepolisian, belum kita terima. Jadi kita belum membaca berkas perkara itu. 13 Oktober lalu, Sri Suyatmi, 50 tahun, ditemukan tewas di dalam kamar rumahnya di Duku Sewengi, Desa Kembang, Gladak Sari, Boyolali, Jawa Tengah. Saat ditemukan, korban yang juga pria pengantin itu dalam kondisi telentang tertutup selimut serta mulutnya tersumpal kain pakaian dalam. Marah minta diceraikan, seorang suami di Medan, Sumatera Utara membunuh istrinya di pinggir jalan. Pelaku yang ditangkap warga usai kejadian langsung menjadi sasaran amukan hingga nyaris tewas. Maya Sari Siregar, 40 tahun, tewas mengenaskan usai dianiaya Indra Saputra yang juga suaminya. Korban tewas seketika dengan luka sabetan senjata tajam di sekujur tubuh. Pembunuhan ini terjadi di Jalan Mandala, Medan Tembung, Kota Medan pada dini hari. Warga yang melihat kejadian ini langsung menangkap pelaku dan sempat diamuk hingga nyaris tewas sebelum diserahkan ke polisi. Menurut saksi mata, awalnya pelaku dan korban saling kejar dengan menumpang becak motor. Pelaku yang mencegat langsung menganiaya korban yang masih duduk di atas becak motornya. Tadi kan becak tuh udah ke sana jalan, habis tuh becak yang satu lagi dihantam kayak gini, tuh kegiruannya. Yang bapak yang bawa parang ini langsung dihantam yang bapak kakak itu. Sampai berkali-kali kakak tuh minta tolong katanya itu. Warga-warga berdatangan menolong, tapi karena takut dia bawa parang, jadi warga-warga inilah bawa ngapain si yang parang ini, lumpukannya pakai uyen sama itu, sama batu. Ya udah ada kabar ya langsung dia sampai masa, dia berhenti dia. Kasus suami bunuh istri ini ditangani Polsek Percut Seituan. Dari hasil penyelidikan awal, pembunuhan ini dipicu konflik rumah tangga di mana pelaku marah korban minta cerai. Ada konflik di rumah tangga antara saudara Indra Saputra beserta istrinya Maya Siregar. Jadi informasi yang kami dapat bahwasannya si suaminya ini menusuk istrinya kemudian meninggal. Dan secara terus-menerus melakukan penusukan terhadap istrinya, akhirnya warga kesal kemudian diamuk massa. Kondisi saat ini istrinya sudah meninggal dunia dan lagi kami bawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Begitu juga dengan suaminya, kondisinya masih belum sadar. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Medan. Sementara itu, pelaku yang kritis usai diamuk warga juga berada di rumah sakit yang sama dan dirawat intensif. Sementara itu pemirsa, 5 hari dirawat intensif karena luka bakar 80%. Wanita muda yang dibakar suaminya di Koja, Jakarta Utara menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jumat sore. Sementara pelaku belum bisa diperiksa karena turut terluka bakar dan masih dirawat di RS Polri.
Setelah hampir sepekan dirawat intensif di ruang ICU Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Aicha Nur Khotimah, wanita muda yang dibakar suaminya, meninggal dunia. Korban yang masih 16 tahun itu tak mampu bertahan akibat luka bakar yang mencapai 90%. Kakak korban mengatakan adiknya pulang ke rumah orang tua karena tidak tahan menjadi korban KDRT suaminya di Brebes, Jawa Tengah. Namun, suaminya ternyata menyusul ke Jakarta hingga akhirnya insiden pembakaran tersebut terjadi. Sementara itu, ayah dan ibu korban yang juga terluka bakar kini kondisinya membaik dan masih dirawat di RSUD Koja, Jakarta Utara. Awal mulanya sih KDRT, Pak. Karena adik saya udah nggak suka kan, sering dipukuli gitu. Ya udah, minta udahan aja. Sudah bangun, sempat cekcok mulut juga kan. Akhirnya si pelaku ini buka bensin dari dalam tas 2 botol langsung bakar gitu. Di rumah duka di Jalan Mawar Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara, kedatangan jenazah Aicha Nur Khotimah disambut isak tangis keluarga dan warga. Jenazah kemudian ditandu ke musola yang tidak jauh dari rumah duka untuk disolatkan. Usai disolatkan, warga kemudian membawa jenazah Aicha ke tempat pemakaman umum Semper, Cilincing untuk dikebumikan. Pemakaman jenazah korban tidak dihadiri oleh kedua orang tuanya yang masih dirawat intensif di RSUD Koja akibat luka bakar 60%. Sebelumnya Aicha Nur Khotimah dibakar suaminya usai cekcok rumah tangga di rumah orang tuanya. Awalnya sang suami datang mencari korban yang pulang ke rumah orang tuanya lantaran tidak kuat menjadi korban KDRT. Suaminya marah lantaran istri minta diceraikan. Gelap mata pelaku kemudian menyiram bensin dan menyulut api ke korban. Ayah dan ibu korban yang mencoba menolong turut terbakar termasuk pelaku. Warga sekitar yang melihat kejadian ini langsung memadamkan api dan menolong. Sementara itu, Polsek Koja yang menangani kasus ini akan menjerat pelaku dengan pasal tentang menyebabkan kebakaran dengan sengaja hingga membahayakan nyawa orang lain dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Polisi menunggu kondisi pelaku pulih yang kini dirawat di Rumah Sakit Polri karena juga terluka bakar. Seorang wanita di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta meninggal dunia diduga menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Polisi telah mengamankan suami korban di Polres Gunung Kidul. Seorang wanita bernama Desi Fitriana, warga Padukuhan Mijahan, Kalurahan Semanu, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunung Kidul telah meninggal dunia. Almarhumah meninggal saat dalam perawatan di RSUD Gunung Kidul. Diduga wanita 31 tahun itu menjadi korban KDRT suaminya. Sebelum dimakamkan, keluarga meminta jasad korban diotopsi usai mendengar dugaan KDRT. Sini juga memar, gitu. Sini memar sampai ya Allah aku gitu. Baru kaget. Loh kok sampai mondok sini kok nggak dikasih tahu. Warga sini loh. Sama suaminya loh. Jam kan saya duduk sini. Terus ini apa bilangnya, Bude, Mbak Desi meninggal Bude. Lah saya sudah nggak ini, cuman berpeluk-pelukan aja. Dugaan tindak kekerasan terjadi awal Oktober 2022, namun pihak keluarga baru melapor ke polisi setelah korban meninggal. Dari hasil otopsi Rumah Sakit Bayangkara menunjukkan korban mendapat tindak kekerasan. Polisi telah mengamankan dan menetapkan suami korban menjadi tersangka. Untuk terlapor mulai hari ini sudah kita tetapkan tersangka dan dilakukan untuk keterangan dari pelaku bahwasanya dalam rumah tangga dia dengan korban ini sering cekcok dikarenakan Korban telah dimakamkan di tanah kelahirannya di Padukuhan Silingi, Kalurahan Genjahan, Kapanewon, Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul.
Permasalahan rumah tangga itu biasa, namun sudah tidak biasa jika adanya kekerasan atau bahkan hingga menghilangkan nyawa pasangan. Tidak ada tempat bagi pelaku KDRT selain hukuman yang berat. Pemirsa sakit hati karena diputus pacarnya, seorang pedagang makanan nekat sebar video mesum. Realita akan segera kembali dengan informasi selengkapnya. Tetaplah bersama kami.